Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Raisa Gisela. Saya dari kelas 11 MIA 1. Saya dari Sekolah SMA Negeri 4 Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berceramah dengan topik tentang filosofi peran budaya Jawa. Perubahan budaya yang terjadi terus-menerus menimbulkan kesenjangan yang semakin lebar antara nilai-nilai kearifan budaya lokal dengan orientasi kehidupan saat ini. Nilai-nilai tradisi dalam hal ini falsafah Jawa yang mengandung kearifan dan kekhasan tersendiri semakin terasing dan tidak komunikabel bagi generasi saat ini. Bertitik tolak dari pandangan tersebut, penulis berupaya menginterpretasi nilai-nilai dalam falsafah hidup orang Jawa melalui paradigma yang bersifat kekinian. Aspek kekinian yang dimaksud meliputi berbagai macam tokoh dan peristiwa yang populer dan akrab dengan generasi saat ini. Kemudian dipertemukan dengan nilai-nilai tradisi Jawa. Tujuan dilakukannya proyek studi ini adalah menghasilkan karya seni lukis dengan falsafah hidup orang Jawa sebagai sumber inspirasinya. Etnis Jawa merupakan etnis terbesar dengan persentase sebesar 41% dari jumlah seluruh warga Indonesia. Dalam perkembangannya, etnis Jawa memiliki keterlibatan yang cukup besar dalam percaturan sistem pemerintahan di Indonesia. Keterlibatan ini dapat terjadi karena Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan. Bahkan sejak masa kolonial Belanda, Pulau Jawa telah dipakai sebagai pusat pemerintahan. Bukan hanya itu, dari waktu ke waktu, hampir semua presiden di negara ini berasal dari etnis Jawa. Fenomena tersebut menjadikan budaya Jawa sangat dominan, karena pada dasarnya setiap pemimpin sebagai seorang individu pasti memiliki pandangan hidup, sikap batin, maupun nilai-nilai yang memotivasi kehidupan. Sebagai orang Jawa, tentu saja nilai-nilai yang dianut merupakan bagian dari falsafah Jawa. Bukti lain mengenai dominasi budaya Jawa dapat dilihat pada lambang negara Indonesia. Lebih tepatnya, pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang secara sederhana dapat diartikan walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Semboyan ini dikutip dari sebuah kakawin Jawa kuna, yaitu Kakawin Sutasoma, karangan MPU Tantular semasa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Penggunaan falsafah Jawa sebagai semboyan negara merupakan bukti nyata keistimewaan dan keluhuran budaya Jawa. Meski demikian bukan berarti penulis menempatkan falsafah Jawa lebih unggul dibandingkan falsafah hidup dari etnis-etnis lain yang ada di Indonesia. Budaya Jawa merupakan budaya yang memiliki nilai-nilai luhur yang menurut hemat penulis akan selalu relevan dengan perubahan zaman. Namun, demikian falsafah hidup orang Jawa kerap kali dianggap ketinggalan dan kurang relevan dengan perkembangan zaman yang serba cepat dan instan. Pendapat ini dirasa kurang tepat. Sebaliknya, falsafah hidup orang Jawa akan selalu relevan apabila dipandang dari sudut pandang yang tepat. Senada dengan pendapat Indi G. Kakim dalam Mutiara Kearifan Jawa, beliau mengatakan banyak sekali ular-ular atau unen-unen Jawa. Pada dasarnya, semua itu positif. Hanya saja karena ada disalih artikan, maka makna negatiflah yang terbesit. Salah satu unen-unen yang cukup populer adalah alon-alon weton klakon,
yang secara sederhana dapat diartikan pelan-pelan asalkan sampai atau selamat. Ketika ungkapan tersebut dimaknai dari sisi negatif, ungkapan tersebut seakan menunjukkan sikap malas dan lamban, sangat berbeda dengan tuntutan zaman yang mengharuskan semuanya itu berjalan serba cepat dan instan. Ungkapan ini akan bermakna lain apabila ditanggapi dari sisi yang berbeda. Seharusnya orang yang menjalankan pekerjaan atau tugas dengan prinsip teliti dan hati-hati, yang penting tercapai dengan hasil memuaskan daripada terburu-buru atau ceroboh, tetapi gagal dan mengecewakan. Bukan berarti sikap hidup alon-alon ini dapat dipakai dalam setiap situasi yang dihadapi. Dalam bersikap, perlu dipertimbangkan kahanan atau situasi dan kondisi yang sedang dihadapi agar dapat bertindak lebih tepat sesuai dengan kahanan tadi. Dalam falsafah Jawa, kerap digunakan simbol-simbol yang bersifat semu, bahkan cenderung bermakna ganda sehingga memunculkan pendapat yang mengatakan wong Jawa iku ngone semu. Simbol yang bersifat semu tadi seringkali tidak dapat dipahami oleh orang Jawa masa kini, sehingga muncul istilah wong Jawa sing ora Jawani, atau orang Jawa yang tidak berperilaku seperti orang Jawa. Salah satu penyebab fenomena ini berasal dari derasnya arus informasi yang datang dari berbagai penjuru dunia, membanjiri dan mempengaruhi generasi muda saat ini. Karena masih dalam tahap pembentukan jati diri, generasi muda tentu lebih condong terhadap gaya hidup yang dianggap lebih kekinian dan lebih maju. Sedangkan budaya Jawa diasumsikan sebagai budaya nenek moyang yang tertinggal dan telah usang. Hal ini senada dengan ungkapan Hemengku Buwono X yang sebutannya pada buku Gusti Orasare. Beliau menyampaikan bahwa perubahan budaya yang terjadi terus-menerus menimbulkan kesenjangan yang semakin lebar antara nilai-nilai kearifan budaya dengan orientasi kehidupan sekarang. Nilai-nilai budaya yang diberi label lama semakin terasing dan tidak komunikabel di kalangan generasi muda dan hanya menjadi bagian dari masa lalu. Ajaran-ajaran tersebut mengajarkan bagaimana seharusnya karakter manusia yang baik dan benar, terutama nilai religius dan ketaatan beribadah, kejujuran, toleransi, kedisiplinan, kerja keras, kemandirian, demokratis, bersahabatan atau komunikatif, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, keikhlasan, keadilan, dan tanggung jawab. Ketika nilai-nilai dalam budaya Jawa menjadi terasing, bahkan bagi generasi muda yang merupakan orang Jawa asli, maka situasi demikian dapat diasumsikan sebagai kondisi krisis nilai. Krisis nilai menyebabkan munculnya krisis identitas. Orang Jawa tidak tahu fungsi, peran dan posisinya dalam masyarakat. Keprihatinan serupa diungkapkan oleh Saksono dan Dewiyanto. Dalam era ini, banyak orang Jawa mendua dalam pelaksanaan nilai-nilai budayanya. Akibatnya, mereka menjadi pribadi yang terbelah dalam usahanya menyesuaikan diri dengan tuntunan hidup yang serba materialistik di era globalisasi atau modernisasi ini. Demikianlah ceramah yang saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dalam mempelajari kearifan lokal yang ada di Indonesia. Maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Budaya 11-1, saya dari yang mengandung kearifan